Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang pengertian wudhu. Apa itu wudhu? Yaitu wudhu artinya bersuci dengan air sebelum melaksanakan sholat, yaitu kita wajib berwudhu dengan air. Nah, seorang itu wajib berwudhu terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Nah, dengan berwudhu itu kita akan menjadi suci karena wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Nah, Ibu akan menyebutkan apa itu macam-macam air untuk berwudhu. Yang pertama ada air embun, yang kedua ada air hujan, yang ketiga ada air sungai, air sumur, air laut, air salju, dan air terjun. Nah, ketujuh dari air tersebut itu bisa digunakan untuk ketika kita berwudhu. Nah, syarat sah wudhu itu antara lain yaitu yang pertama beragama Islam. Kalau agama Kristen boleh berwudhu gak? Boleh, tapi tidak sebagai syarat untuk sebelum melaksanakan sholat. Jadi hanya wudhu aja gitu. Nah, terus selanjutnya dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga yaitu menggunakan air suci yang mensucikan. Nah, kalau tidak menggunakan air suci yang mensucikan itu bagaimana, Bu? Ya tidak sah. Nah, jadi kita dianjurkan untuk melaksanakan syarat sahnya wudhu yaitu menggunakan air suci yang mensucikan. Nah, yang selanjutnya yaitu mengetahui tata cara wudhu yang benar. Nah, terus selanjutnya yaitu tidak ada yang menghalangi sampainya air pada kulit. Nah, apa saja sih hal-hal yang menghalangi sampainya air wudhu itu pada kulit kita? Yaitu contohnya kayak kita pakai kutek, kayak pakai hand body yang ada SPF-nya, nah gitu contohnya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan rukun wudhu atau tata cara melaksanakan wudhu. Yang pertama ada niat. Bagaimana niat berwudhu? Udah tahu semuanya belum? Udah. Ayo kita baca bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Nah, selanjutnya setelah kita membaca niat yaitu langkah yang kedua saat kita wudhu itu yaitu membasuh muka selama sebanyak 3 kali. Selanjutnya setelah membasuh muka yaitu membasuh kedua tangan sampai siku, dari ujung jari sampai siku-siku. Nah, selanjutnya yaitu mengusap sebagian kepala atau sebagian dari pangkal rambut kita. Selanjutnya yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dari ujung jempol, dari ujung kaki kita sampai ke mata kaki. Nah, terakhir adalah berwudhu secara tertib. Nah, bagaimana kalau wudhu kita tidak tertib? Maka wudhu kita akan dianggap tidak sah. Nah, karena salah satu rukun wudhu yaitu melakukannya secara berurutan. Tertib itu sama dengan berurutan. Nah, Ibu sekarang akan menjelaskan tentang sunnah wudhu, yaitu sunnah itu bisa saja tidak dilakukan, tapi kalau dilakukan akan menambah pahala, akan lebih baik. Nah, yang pertama sunnah wudhu yaitu membaca basmalah sambil mencuci tangan. Yang kedua yaitu berkumur-kumur. Yang ketiga yaitu membersihkan lubang hidung. Yang keempat yaitu mengusap seluruh kepala. Yang kelima yaitu mengusap kedua telinga. Yang selanjutnya yaitu membasuh atau mengusap anggota badan 3 kali. Yang terakhir yaitu mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Nah, itu adalah sebagian dari sunnahnya dalam berwudhu. Nah, yuk kita habis ini kita
bacakan doa setelah wudhu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Yang artinya yaitu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang yang mensucikan diri. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang apa saja hal-hal yang membatalkan dalam wudhu. Nah, yang pertama yaitu buang angin atau kentut. Yang selanjutnya yaitu buang air kecil atau buang air besar. Jadi kita itu kalau setelah berwudhu, kalau kita ingin buang air kecil atau buang air besar itu kita harus berwudhu setelahnya lagi. Walaupun kita sebelumnya udah berwudhu. Nah, selanjutnya itu menyentuh dubur atau kubul dengan telapak tangan. Yang selanjutnya yaitu tidur berbaring, pingsan, mabuk, sama gila. Yang terakhir yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, yang dimaksud bukan mahramnya itu kayak kita sama orang asing yang bukan keluarga gitu. Sama teman. Nah, kayak sama teman itu nggak boleh kalau cewek sama cowok itu bersentuhan. Itu yang dinamakan bukan mahramnya. Nah, hikmah dalam berwudhu itu kita dapat melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu kita dapat meneladani Rasulullah SAW. Kita dapat menghapus dosa, meningkatkan derajat di hadapan Allah, menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit bercahaya saat hari kiamat. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan hari ini, rukun wudhu tadi ada berapa? Yang pertama, niat. Terus membasuh muka, membasuh tangan, sampai siku. Yang membasuh sebagian kepala, membasuh kedua telinga, membasuh kaki. Tertib. Yang dimaksud tertib apa tadi? urutan. Baik, saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti dibaca-baca lagi di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.